Papua itu kan dia udah menjadikan satu provinsi Papua itu jadi kota Injil. Kalau Bapak ada jalan waktu luang bisa ke Manokwari atau Sorong, di situ selamat datang di kota Injil. Semoga Tuhan Yesus berkati. Itu satu provinsi. Dan luasnya Papua kan bisa hampir 5 kali Pulau Jawa. Penduduk masih sedikit. Papua. Sekarang dibagi dua, Papua Barat sama Papua. Jadi waktu perjalanan tempuh pesawat dari sini 5 jam. Kalau udah mau sampai ke Mekah gitu ya di sini. Sebenarnya kalau dengan Jakarta Malaysia, Kuala Lumpur naik sekali daripada Jakarta Papua itu 4 jam setengah perjalanan pesawat. Itu dia kuasain itu bahwa aset besar umat ya di Papua itu dengan tanah yang luas itu hampir 4 kali Pulau Jawa. Mungkin dengan Kuala Lumpur bisa besar sama Papua. Dengan Malaysia keseluruhan ya. Besaran Papua itu yang. Dan di sana waktu saya ke Manokwari itu ada namanya di situ misionaris Kristen dan Katolik, dia sudah pakai helikopter. Dari antar kota kabupaten, kalau di kita namanya kabupaten ya, distrik gitu ya. Itu nggak tembus jalan darat, pesawat. Jadi senang udah dakwah tuh kan? Iya. Itu dia udah punya helikopter. Saya di dalam pesawat dari kota Manokwari ke kota Sorong itu 1 jam pesawat perjalanan. Antara satu pulau 1 jam perjalanan pesawat. Itu lebih Kak Dira. Ya? Dan lebih Kak Dira. Ya. Saya duduk bersebelahan dengan misionaris dari Kristen Yehua. Dia didanain, dia misionarisnya sudah punya 1.800 misionaris. Dengan pendanaan cukup kuat, pusatnya di Amerika, Yehua. Bukan Romala gitu ya. Yehua. Itu yang berat tantangan buat umat Islam Indonesia, khususnya Muhammadiyah. Kita Muhammadiyah sudah punya 1.700 ustadz yang kita sebar ke Indonesia Timur. Cuma kan kita keterbatasan dari segi dana. Kita hanya memberi nafkah, memberi seleri bulanan hanya kecil sekali ya, konsumsi untuk bantuan hidup hanya 800.000 sebulan. Dibandingkan dia kan berapa? Dia bisa kan dia udah punya helikopter segala. Berapa lebih lagi? Satu orang lagi. Ya? Dia orang lagi satu orang. Satu tempat dibagi itu. Heli itu. Mungkin di Papua ini bisa ada 5 heli gitu. Tak yang dibagi belanja lah, untuk belanja untuk seorang 800.000 rupiah. Dari Muhammadiyah. Tak yang Kristen Bisa lebih. Mungkin bisa 10 juta. Kalau pun saya kan duit, saya Kristen. Bukan karena agama Kristen. Ya. Makan. Ada seorang anak Pak Fadri masuk sekolah di Malaysia. Indonesia, Jakarta. Nama apa? Bukan nama yang sebelum dia. Menolong nama dia kayak. Menolong. Dia punya nama ujung. Dia belajar di Malaysia, dia pergi nih. Iya. Sebelum kan kalau kebijakan di Indonesia demokrasi ya, nah kita demokrasinya udah kebebasan setelah Soeharto turun. Jadi semua orang, semua komponen boleh bebas di Indonesia. Itu yang jadi nggak ada batasnya di Indonesia. Sangat terbuka sekali. Di Indonesia sekarang dengan perekonomian yang semakin hari tambah susah, persaingan tambah kuat ya, apalagi di bidang agama. Dan ormas-ormas Islam ya, organisasi massa seperti Muhammadiyah dan yang lainnya tidak bisa menandingi dia. Kayak di Indonesia itu kan ada namanya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Itu di bawah itu Kristen ya. Itu Kristen. Dia udah mempunyai dana yang luar biasa. Udah mempunyai rumah sakit ratusan di Indonesia. Dan sekolah yang qualified-nya bagus ya, yang qualified.
Itu begini, di samping ini kan ada KWI, Konferensi Wali Gereja, ini Katolik. Ada tadi. Ya, ini sebelah sana tuh. Ya, ini pusatnya Romanya Indonesia lah di sini. Oh. Sampai sebelah ini. Itu dia linknya langsung ke Roma, ya, ke Italia. Dari tingkat pusat dengan KWI, PGI, Muhammadiyah, kita komunikasi di jalan untuk apa namanya, untuk arus bawah kan benturannya sangat kuat, bentrokannya. Ya, pusat kita ada komunikasi, walaupun ya semu ya, komunikasi nggak sebenarnya ya, karena kalau Kristen itu kan di atasnya komunikasi, di bawahnya main ya. Kayak di Yasmin Bogor itu pendirian gereja, padahal kan persyaratan di Indonesia untuk mendirikan gereja harus mempunyai umat 90 orang, boleh berdiri satu gereja kecil atau masjid kecil. Itu punya fungsi di Irak. Nah, di Bogor kan belum, dia mendatangkan dari daerah-daerah lain. Oh, pindah. Iya, kebaktian itu dia penuh, padahal bukan warga situ. Iya, dia dari Bogor, dari Jakarta ikut ke sana, ikut meramaikan. Jadi sarannya 90 orang untuk satu lingkungan itu baru boleh mendirikan gereja. Nah, dia menyuap orang-orang sekitar situ, kasih uang untuk memberi tanda tangan izin gereja itu. Oh, itu dia udah. Pengaruhnya tidak kuat. Ya? Pengaruh ke duit saja. Duit aja. Kan ada Rafi'i anak pondri di Padang masuk Islam. Iya, kan pengaruhnya nggak kuat. Jadi dia hanya uang aja. Tapi kan lama, dengan jalannya waktu lama, pengaruh itu kan besar sekali. Jangankan orang yang udah masuk Kristen, orang Islam sendiri kan di Indonesia yang militan Islamnya kan sedikit sekali. Mungkin orang Islam kita 80%, tapi yang benar-benar Islam ini mungkin 20% mungkin ya. Mungkin itu. Yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam ini ya berapa itu. Kalau Bapak bisa jalan ke daerah-daerah Jawa, di pinggir kaki-kaki gunung itu, dia udah nggak mengenal sholat, hanya hari Jumat aja. Ya, masih kedalaman di Jawa juga masih banyak. Jadi dia beragama Islam, tapi dia nggak mengenalkan Islam. Masih banyak. Yang dikerjakan Muhammadiyah sekarang kan, Muhammadiyah setidaknya bisa menyaingi Kristen dan Katolik. Muhammadiyah sudah mempunyai 174 perguruan tinggi. Iya, 74 perguruan tinggi. Ini 174. Kayak Kristen sudah hampir 100. Oh, Muhammadiyah mengatasi. Muhammadiyah masih atas. Kayak di Papua kita sudah punya 4 perguruan tinggi. Nah, cuman karena di Papua 70% mahasiswanya itu non Muslim, Kristen dan Katolik. Kayak di Universitas Muhammadiyah Sorong itu mahasiswanya 5.000. 70% mahasiswanya Kristen dan Katolik. Dia pakai salib apa? Tapi kita, setiap mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah, ada namanya mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kita menerangkan bahwa khusus untuk mahasiswa non Muslim, bahwa Islam ini kita terangkan dengan umurnya, usianya berapa? Masuk kuliah sekitar 21. Kalau Malaysia mau Batam 21 lah. Iya, 21. Iurannya berapa? Ya? Iurannya Beragam. Tergantung bayarnya. Di Jakarta kita punya 5 perguruan tinggi. Di UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, ada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah. Kalau kuliah sini boleh nanti. Apa syaratnya? Syaratnya lulus sekolah tingkat atas SMA kalau kita. High school ya. Oh, Melanjutkan itu.
dengan program studi kita sudah hampir punya semua. Dulu di Jakarta ada 8 fakultas kedokteran swasta. Muhammadiyah. Bukan. Dari 8 ini yang muslim hanya 1. Semuanya Kristen dan Katolik. Oh. Yang 7-nya fakultas kedokteran. Padahal kan calon-calon dokter itu dilulusin oleh sekarang Muhammadiyah sudah punya fakultas kedokteran. Jadi ada Universitas Yarsi sama Sempalan Muhammadiyah sama Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah punya kedokteran. Ini di Kelantan ya Pak? Kelantan ya. Kelantan. Tuan Guru Majelis Besar. Oh. Ini Ajis. Ini apa ini? Oh itu ini orang Muhammadiyah mendirikan sekolah model namanya Al Azhar. Oh. Ini untuk sekolah menengah, orang menengah atas. Jadi kan harus dibuatkan juga sekolah yang bertaraf internasional dan elit. Itu namanya Al Azhar, khusus untuk orang-orang elit. Dan infak hasil dari pengolahan ini kita buat sekolah-sekolah yang untuk kaum duafa. Gimana orang tua Islam? Memimpin dan Wiranto, Islam. Indonesia. Kita sini sekolah.